Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Batullah, kelas 11 MIPA 1. Saya di sini akan menceritakan kisah Nabi Musa. Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di Mesir pada zaman kekejaman Raja Fir'aun. Salah satu dari mujizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Musa ialah kemampuannya membelah lautan. Sehingga dengan mujizat ini beliau dan para pengikutnya dapat menghindari pasukan Fir'aun. Kesabaran serta keteguhan hati Nabi Musa dalam menghadapi Raja Zolim ini menjadikan beliau termasuk Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari dua kata, yaitu ulul dan azmi, yang berarti kata ulul arti uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang berwenang-wenang menindas penduduknya. Fir'aun juga dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan memecah belah penduduknya serta memperkerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari, Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari Baitul Maqdis yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, akhirnya Fir'aun mengumpulkan para peramal dari ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Setelah Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, penduduk Mesir semakin fanatik dengan penguasa mereka, yaitu Fir'aun. Dengan sewenang-wenang Fir'aun berhasil menekan penduduk agar mengingkari ajaran yang dibawa Nabi Musa. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu surahnya yang artinya, maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-muda dari kaumnya atau Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya termasuk orang-orang yang melampaui batas. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Fir'aun dan tentaranya yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Fir'aun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya, Fir'aun dengan segala kesombongannya mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau, yang Tuhan kami binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Nabi Musa membelah hingga akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Syam. Mendengar kabarnya ini, kemarahan Fir'aun semakin memuncak sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Pasukan Fir'aun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Fir'aun menyusuli mereka. Pasalnya di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Asy-Syu'ara surat ayat 62.
Pada saat itu keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Sekian dari saya, bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.